Oke, kita lanjut ke materi berikutnya terkait objek PPN. Next. Oke. Nah, di sini ada pasal 4, pasal 16C, sama pasal 16C terkait dengan objek PPN. Ya, kalau misalkan di pasal 4.1 itu ada impor BKP, pemanfaatan BKP yang tidak berwujud untuk luar negeri, terus pemanfaatan JKP, jasa kena pajak luar negeri. Nah, wilayah PABN itu ada di pasal 4.1 huruf A. Jadi penyerahan BKP oleh pengusaha, terus di huruf C-nya itu penyerahan JKP oleh pengusaha, terus 16C membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha. Yang 16D penyerahan aktiva yang bertujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP. Nah, untuk yang huruf F-nya 4 huruf F-nya ini kan A, B, A, C, D. Huruf F-nya itu ekspor BKP berwujud oleh PKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP oleh PKP. Nah, kita lihat penjelasannya. Bisa di Oke. Ya. Nah, untuk di daerah PBN ya definisinya yaitu meliputi daerah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif. Nah, sini juga ada disebutkan kalau misalkan wilayah RI yang tidak termasuk daerah PBN adalah pelabuhan bebas, bonded area kawasan berikat dan daerah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangannya. Nah, pelabuhan bebas itu dirinci menjadi suatu kawasan yang berada di dalam wilayah hukum negara kesatuan RI yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan biaya masuk PPN, PPNBM dan cukai. Nah, kalau kawasan berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu. Di dalamnya itu dilakukan usaha industri pengelolaan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, sortir, termasuk pengapakan dan bahan asal impor atau dari daerah pabean Indonesia lainnya. Hasil kegiatan ini terutama untuk ekspor. Nah, untuk objek pajaknya tadi yang 4A itu terkait dengan impor ya. 4A itu. Oh, enggak. Penyerahan BKP oleh pengusaha. Nah, penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha itu dengan syarat bahwa barang yang berwujud diserahkan merupakan barang kena pajak. Yang kalau dia tidak berwujud, ya dia eh, merupakan barang yang kena pajak tidak berwujud. Dan penyerahan dilakukan dalam daerah pabean dan penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan. Nah, untuk BKP sendiri, barang kena pajak itu di pasal 1 dan 2 dan 3 ya, Undang-Undang PPN itu terdiri dari berwujud dan tidak berwujud. Kalau berwujudnya itu ada barang bergerak dan tidak bergerak. Nah, em, barang semua barang adalah dikenakan pajak. Jadi semua barang yang di sini nih yang berwujud tidak berwujud dikenakan pajak kecuali yang pertama barang hasil tambang. Mana dia? Nah, kecuali barang hasil tambang atau pengeboran yang lebih langsung dari sumbernya kecuali pertambangan batu bara, barang kebutuhan pokok. Oke, putus. Nah, jadi ada barang hasil tambang, pengeboran, barang kebutuhan pokok, makanan. Ya, di sini kayak misalkan yang disajikan di hotel, restoran, sebagainya. Kemudian uang, emas batangan, dan surat berharga. Nah, barang hasil pertambangan ini
yang diambil dari langsung dari sumbernya dikategorikan di sini tuh minyak mentah, gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti LPG yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat, panas bumi, asbes, batu tulis, batu kapur, dan sebagainya. Dan terakhir misalkan biji besi, biji timah, biji emas, dan lainnya. Nah, untuk barang kebutuhan pokok itu contohnya adalah kayak beras, gabah, jagung, sagu, kedelai. Garam baik yang beriodium maupun tidak beriodium. Ada daging yang segar ya tanpa diolah, tapi telah melalui proses penyembelihan, dikuliti dan dipotong. Kemudian ada telur yang tidak diolah, nah, termasuk telur yang dibersihkan diasinkan. Kemudian ada susu ya yang susu yang perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tapi tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya. Kemudian ada buah-buahan yang baru dipetik. Dan terakhir ada sayur-sayuran, yaitu sayuran yang dipetik, dicuci, ditiriskan. Termasuk sayuran yang segar yang dicacah di sini. Nah, untuk yang ketiga, tadi makanan yang disajikan di hotel dan restoran. Meliputi rumah makan, warung sejenis, meliputi makanan dan minum baik dikonsumsi di tempat maupun tidak. Termasuk makanan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Keempat, uang emas, batangan, surat berharga, yaitu empat. Nah, terus di pasal penyerahan barang kena pajak PKP ini ada ketentuannya yaitu penyerahan BKP karena perjanjian, pengalihan BKP karena perjanjian sewa beli atau leasing atau sewa guna usaha, terus penyerahan BKP pada pedagang perantara melalui juru lelang, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma, persediaan BKP atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Kemudian penyerahan BKP dari kantor pusat ke cabang, penyerahan BKP secara konsinyasi ini kayaknya dihapus ya. Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka pembiayaan syariah yang penyerahan dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan. Nah, penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian. Ya, jadi ini kategori penyerahan yang dimaksud dengan penyerahan barang kena pajak. Nah, ini mungkin sekilas ilustrasi ya. Karena suatu perjanjian melalui jual beli, tukar menukar maupun jual beli dengan angsuran. Jadi perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang kena pajak. Terus, nah ini tadi karena sewa guna usaha ya, yang dengan ada hak opsi. Terus ada penyerahan BKP pada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Pedagang perantara orang pribadi yang dalam kegiatan usaha kerjaan dengan nama sendiri melalui perjanjian atau perikatan. Terus pemakai sendiri cuma-cuma untuk tujuan produktif maupun konsumtif. Jadi untuk pemakai sendiri itu misalkan untuk produktif ya untuk kegiatan usaha. Nah, dia oh ya pemakai sendiri untuk dia produktif dia bukan penyerahan PKP, tapi kalau dia tujuan konsumtif termasuk penyerahan BKP. Nah, kalau pemberian cuma-cuma penyerahan BKP. Nah, yang dimaksud dengan pemakaian sendiri itu adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus atau karyawan, baik barang produksi sendiri em, maupun bukan produksi sendiri. Terus, selain PKP, Aktiva menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Jadi misalkan ada perusahaan dilikuidasi, nah di sini persediaannya itu termasuk penyerahan BKP. Dia dipersamakan dengan pemakaian sendiri.
Nah, kalau likuidasi atas aktiva tetapnya, penyerahannya tuh BKP kecuali pada saat perolehan PM tidak dapat dikreditkan. Misalnya tidak memperoleh hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Terus penyerahan BKP dari kantor pusat ke cabang dan sebaliknya. Dan penyerahan BKP antar cabang. Nah, di sini yang bukan penyerahan BKP dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP ke cabang. Nah, bukan penyerahan BKP di sini tuh divisi ke PT ABC termanya ya. Nah, penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka pembiayaan syariah. Jadi kalau ada akad-akad bank syariah yang dipakai, jadi em, misalkan pakai ini contohnya pakai transaksi murabahah ya. Kalau di konvensional tuh bisa kita sebut transaksi kredit lah. Nah, ini nanti ketika penyerahannya itu akan dikenakan PPN berarti masuk ke BKP. Nah, yang tidak termasuk penyerahan barang kena pajak itu apa saja gitu. Yang pertama adalah penyerahan BKP yang kepada makelar. Terus penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang, penyerahan BKP dari pusat ke cabang dan antar cabang melalui pemusatan PPN. BKP yang dialihkan dalam rangka restrukturisasi usaha, penggabungan peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha dengan syarat semua usaha yang terlibat telah terdaftar sebagai PKP. Yang kelima adalah aktiva yang menurut tujuan semula untuk diperjualbelikan yang masih tersisa saat pembubaran perusahaan. Nah, dan yang pajak masukan atas perolehnya tidak dapat dikreditkan. Ini untuk alur alur sederhananya ya. Jadi dia misalnya barang berwujud atau tidak berwujud, dia termasuk ke empat golongan yang barang tidak kena pajak ya. Kalau dia tidak ya berarti dia lanjut ya nih. Lanjut ke penyerahan dalam PBN. Nah, kalau dia di luar PBN, misalkan kita untuk ekspor gitu ya. Nah, dia berarti bukan termasuk objek PPN kayak gitu. Kemudian eh, nah di sini objek PPN itu yang di part ayat B ada impor barang kena pajak. Setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah PBN ke dalam daerah PBN oleh siapapun PKP atau bukan PKP. Nah, ini ada dari PMK 2019 yang diimpor tuh dibebaskan dari pungutan bea masuk, tidak dipungut PPN dan BM. Ini secara sekilas ya, contohnya sini ada perwakilan negara asing, barang yang diperlukan badan internasional yang diakui terdaftar pada pemerintah Indonesia, barang dikirim hadiah untuk keperluan ibadah umum, barang untuk museum, barang untuk penelitian, keperluan khusus, barang pindahan TKI yang bekerja di luar negeri, peti, ini barang yang menjadi barang pribadi penumpang, awak, sarana pengangkut, pelintas batas barang kiriman yang sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terus barang yang diimpor oleh pemerintah pusat, hmm, perlengkapan militer, suku cadang, termasuk suku cadang, dan sebagainya. Nah, PPN dikenakan atas penyerahan jasa kena pajak. Jadi bukan cuma apa ya, barang dalam bentuk wujud, tapi juga ada penyerahan jasa kena pajak. Ya, intinya syaratnya dia termasuk ke JKP, jasa-jasa yang dikenakan pajak, terus dalam daerah pabean dan juga dia ada dilakukan dalam rangka kegiatan usaha. Oke, nah terus di jasa kena pajak atau JKP ini, nah ini definisinya.
Jadi kegiatan pelayanan kata kuncinya. Termasuk nanti dia jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan. Nah, jasa kena pajak ini eh, mungkin yang dicoret ini mungkin udah terbaru ya di aturan undang HPP. Saya dicek lagi. Nah, ini tandain aja warna biru nih. Jasa keagamaan, jasa kesenian, jasa perhotelan, jasa penyedia tempat parkir, jasa tata boga, jasa pelayanan kesehatan medis, contohnya nih jasa dokter umum, dokter hewan. Nanti dicek di undang-undang HPP-nya ya untuk ini tuh ada perubahan atau enggak. Jasa pelayanan sosial, pemadam kebakaran, rehabilitasi, dan pelayanan panti asuhan, jasa keuangan, mungkin lembaga-lembaga keuangan gitu ya. Bisa lembaga LKB atau LKB non bank, lembaga keuangan bukan bank. Jasa keagamaan, jasa pelayanan rumah-rumah ibadah. Ya sih sudah dikecualikan. Terus ini sama jasa pendidikan, pendidikan akademik, profesional, jenis hiburan. Nah, semua jenis yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan. Jadi nggak dicek nih itu masuk nggak ya, jasa hiburan. Jasa penyiaran tidak bersifat iklan, ya contoh penyiaran radio dan televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta. Kemudian jasa angkutan umum di darat, di air, serta angkutan udara sepanjang menggunakan kendaraan bermotor. Nih, kalau ini jasa angkutan umum di jalan dengan menggunakan kendaraan angkutan umum tidak tidak dikenai pajak pertambahan nilai sepanjang menggunakan kendaraan bermotor dengan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam. Termasuk penyerahan jasa angkutan umum di jalan dengan menggunakan kendaraan angkutan umum yang bersifat charter atau sewa. Ini contoh jasa tenaga kerja, ya. Terus jasa perhotelan, tambahnya di hotel, rumah penginapan, motel, lodgement, hostel, dan sebagainya. Jasa penyedia tempat parkir, terus jasa telepon umum, jasa boga dan catering. Nah, jasa penyedia makanan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk memproses ya, pembuatan penyimpanan. Nah, yang tidak termasuk jasa boga atau catering itu adalah penjualan makanan atau minuman yang dilakukan melalui tempat penjualan berupa toko, kios, dan sejenisnya untuk menjual makanan atau minuman, baik penjualan secara langsung maupun penjualan secara tidak langsung. Nah, penyerahan jasa kena pajak ini ya sama ya tadi ada yang dimanfaatkan sendiri atau cuma-cuma. DKP ini hampir sama sih konsepnya. Nah, sekarang ada yang pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan di dalam daerah pabean. Kalau kalau tidak berwujud itu ya tadi contohnya adalah hak paten, hak cipta, merek dagang dan sebagainya. Nah, kalau BKP tidak berwujud, penggunaan eh, penggunaan atau hak menggunakan itu ada hak cipta atau bentuk hak kekayaan intelektual, ada peralatan atau perlengkapan. Nah, pemberian bantuan tambahan atau lengkap, pemberian pengetahuan informasi, penggunaan hak penggunaan atau hak menggunakan, ya hak siar mungkin ya film gambar, terus nah ini mungkin contoh-contoh untuk eh, BKP tidak berwujud.
Terus pemenuhan jasa kena pajak. Di luar dan di daerah ABN. Nah, oh di pembuatan objek pajaknya itu PPN itu dikenakan atas pemanfaatan jasa JKP dari luar daerah pabean atau di dalam daerah pabean. Kalau impor ya, impor itu maksudnya dari luar daerah pabean ke Indonesia gitu. Kalau kita ekspor nggak kena tarif 0%. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Ini PPN dikenakan oleh ekspor. Nah, tadi ekspor kena, tapi mungkin nanti tarifnya kita cek. Kemudian ekspor barang kena pajak terhadap tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Objek pajak PPN dikenakan atas objek jasa kena pajak termasuk pengusaha kena pajak, penyerahan jasa kena pajak dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean oleh PKP yang menghasilkan dan melakukan ekspor barang kena pajak wujud atas dasar pesanan atau permintaan bah dengan bahan dan petunjuk dari pengusaha dari luar pabean. Ekspor jasa yang dikenakan PPN, jasa maklon, perbaikan, dan jasa konstruksi. Jadi yang dikenakan PPN tiga ini. Cuman kita lihat nih. Nah, ini kan di luar daerah pabean. Jadi misalnya ada dari luar daerah ke daerah pabean, sorry, itu kena itu nah penjual ke sini ke daerah pabean itu termasuk ke BKP. Jadi pasal berapa ya? Nah, tapi kalau misalkan dari penjual keluar itu kena BKP atau JKP dia berwujud tapi dengan tarif 0%. Kayak gitu. Nah, untuk yang 16D-nya ini untuk KMS ya pembangun sendiri. Jadi objek pajak badan PPh atau utang. Nah, KMS sendiri jadi kegiatan membangun eh, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, termasuk untuk membangun bangunan oleh pihak lain. Nah, dapat dikecualikan dari kewajiban PPN atas KMS sepanjang memberikan data atau informasi paling sedikit berupa identitas dan alamat atau pihak lain. Nah, ada kriterianya. Jadi untuk kriteria bangunannya itu, untuk dalam rangka kegiatan membangun sendiri itu, kegiatan konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan, sampai dengan terakhir adalah baja. Terus diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Luasnya paling sedikit 200 meter. Nah, ini untuk ruang lingkup PPN KMS. Jadi dia untuk OP badan dia membangun sekaligus untuk bangunan. Oh, ini untuk OP badan ya. OP badan dia ada per tahap nanti jadi bangunan ini berarti sistem termin. Ada tahapan yang dianggap pembangunan bertahap jadi satu kesatuan KMS. Nah, terus ada OP badan tahap satu, tahap dua. Nah, satu rutangnya itu mulai dibangunnya bangun sampai dengan bangunan selesai. Tempat terutang tempat bangun didirikan. Nah, untuk perhitungan PPN terutangnya adalah 20% dikali tarif PPN dikali DPP. Nah, DPP-nya itu eh, oh ya, tarif PPN sesuai dengan pasal 7 ayat 1. Nah, dan DPP juga ditentukan berdasarkan jumlah yang dikeluarkan atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak sampai dengan bangun selesai. Dia termasuk biaya perolehan tanah. Jadi kalau misalnya ada dalam unsur biaya yang kedua yang sudah dikeluarkan gitu, ada unsur pembiayaan ada biaya tanah itu harus kita keluarkan.
Nah, kayak gini contohnya sih. Jadi pada April 2022, Pak Budi membangun sebuah rumah gitu untuk tempat tinggal pribadi dengan luasnya itu 200 meter persegi. Nah, tadi kan udah syaratnya paling sedikit 200 meter persegi. Untuk syarat KMS bisa pakai PP PMK 61 2022. Nah, biaya yang dikeluarkannya itu, nah, rinciannya ada tanah 200 juta, bahan baku 180 juta, dan mandor 70 juta. Maka berapakah PPN yang terutang? Nah, kalau misalkan kita lihat di sini 20% dikali tarif PPN yang berlaku di tahun 2022 ya 11%, terus dikali biaya termasuk dikali semua komponen biaya kecuali biaya perolehan tanah. Jadi 180 tambah 70 juta. Maka untuk PPN terutang atas KMS-nya itu ketemulah 5,5 juta. Nah, ini alur untuk penyetoran PPN KMS. Pajak masukan, perolehan pajak PKP dan atau JKP sehubungan dengan KMS dapat dikreditkan PPN yang terancam dalam SSP dapat dikreditkan. Objek pajak pasal 16T penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, terutang PPN jika dilakukan oleh pengusaha kena pajak, kecuali PPN atas perolehan tidak dapat dikreditkan. Ya karena ada ketentuan-ketentuan tadi, misalkan tidak berhubungan dengan usaha atau dia yang memang dikecualikan, contohnya sedan, stasiun wagon ya, dan sebagainya. Nah, ini nih, PT Taksindo contohnya adalah perusahaan di bidang pertaksian. Pada suatu ketika, perusahaan ini menjual aktiva perusahaan berupa beberapa unit kendaraan taksinya yang digunakan untuk usaha. Nah, aktivanya ini merujuk untuk yang aktivanya ini menurut tujuan semula itu tidak untuk diperjualbelikan. Jadi emang untuk dia investasi di bidang pertaksian lah intinya. Tapi dia digunakan untuk kegiatan usaha, maka dan oh ya, dan ini juga ada keterangan dia bukan PKP, maka dia tidak terutang PPN. Nah, kalau ini PT Rental ada perusahaan di bidang persewaan kendaraan, dia PKP. Nah, kan lihat nih syaratnya nih, dia kalau udah PKP, kita lihat lagi nih yang di walaupun dia PKP tapi ada pengecualian enggak. Tapi kalau yang dia bukan PKP udah jelas ya dia tidak terutang PPN. Nah, kalau dia PKP, aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, dia gunakan ke usaha, dia terutang PPN. Yang penting kan dia uh, masih konteksnya adalah untuk kegiatan usaha gitu. Yang ketiga, nah, dia PKP, dia ingin menjual satu unit oven, tapi dia untuk uh, dan oven ini adalah untuk fasilitas pantry dia, pantry guest house gitu, bukan untuk misalkan untuk produksi roti. Nah, karena di sini di pengecualian tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, maka ini tidak terutang PPN. Nah, ini sekian untuk materi kali ini. Kita lanjut nanti di materi selanjutnya itu objek baru ke tarif ya. Tarif, oh sebentar ya. Coba. Ya, nanti di video terpisah kita bahas tarif PPN. Oke, terima kasih.